Saudara, pandemi COVID-19 tak menghentikan para relawan Yayasan Sahabat Difabel Aceh untuk bekerja memulihkan anak-anak disabilitas di Aceh. Para terapis melakukan terapi penyembuhan dengan cara pendekatan emosional kepada anak agar mereka nyaman menjalani terapi. Relawan Yayasan Sahabat Difabel Aceh berjuang untuk merawat 12 anak penderita lumpuh otak atau cerebral palsy yang rutin menjalani fisioterapi di tengah pandemi COVID-19. Meski sempat vakum di tahun 2020 lalu akibat keterbatasan anggaran, namun mereka kembali membuka terapi pemulihan bagi anak disabilitas. Rumah terapi cerebral palsy ini didirikan oleh Nuraida, seorang ASN di Dinas Sosial Aceh Besar sejak tahun 2017 lalu. Dirinya bertekad untuk menyembuhkan anak disabilitas ini meski membutuhkan waktu yang lama menjalani fisioterapi. Bahkan dirinya menggratiskan biaya terapi CP bagi keluarga kurang mampu, sehingga anak-anak mereka bisa beraktivitas normal. Yayasan Sahabat Difabel Aceh ini hanya memiliki 2 terapis, namun mereka bekerja ekstra merawat anak CP dengan cara pendekatan emosional kepada anak agar mereka nyaman menjalani terapi. Setiap harinya mereka membagi jadwal terapi sebanyak 5 anak agar lebih fokus melakukan terapi. Kebanyakan usia anak yang menjalani terapi yaitu berkisar 3 tahun hingga 11 tahun. Namun usia optimal menjalani terapi adalah di bawah 5 tahun, sehingga proses pemulihannya lebih cepat. Adapun metode terapi yang diberikan yaitu melatih kemampuan fisik anak, pemijatan sendi, terapi okupasi, serta melatih sensor motorik dengan mengajak anak menghafal ayat-ayat pendek Al-Quran. Jadi kalau kita di sini, terapi yang kita gunakan ini kan ada 2, terapi fisik dan terapi okupasi. Fisik itu kan terapi anggota gerak ya, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di belakang. Nah, kalau terapi okupasi adalah terapi bermain. Itu kita melatih IQ si anak untuk perkembangan dia juga, perkembangan kognitif dia. Salah satu orang tua anak penderita CP mengaku sangat terbantu dengan rumah terapi ini. Dirinya bersyukur diberikan layanan terapi secara gratis oleh pemilik yayasan karena berasal dari keluarga kurang mampu. Dari pertama buka di sini, 2017 ya. Si anak karena cerebral palsy, jadi dia kan harus diterapi terus sampai dia besar. Nanti badannya nyusul ke kita ya, kalau misalnya terapi. Terapi ini tak hanya dilakukan di rumah terapi saja. Terkadang para terapis ini mengunjungi rumah warga yang memiliki anak penderita CP. COVID-19 memberi imbas bagi operasional yayasan, termasuk berhentinya dana bantuan dari Dinas Sosial Aceh sejak tahun 2020 karena adanya keterbatasan anggaran. Kini pemilik yayasan kerap menyisihkan uang sendiri dan sumbangan dari donatur perorangan. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.